Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Di puncak bersama para pendoa, saya menyapa saudara dalam doa pagi online. Mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, itu kerinduanku. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Tawarikh 23 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini, 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah buat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Ketam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selimot, Hasiel, dan Haran. 3 orang-orang lain inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Sisa, Yeus, dan Berea. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Yahat ialah kepala dari Sisa orang kedua. Tetapi Yeus dan Berea tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amran, Yisar, Hebron, dan Usiel, 4 orang. Anak-anak Amran ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus. Dia dan keturunannya sampai selama-lamanya untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani Dia, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, abdi Allah itu digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak Gersom ialah Sebuel, orang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabia, orang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak Yisar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria anak yang kedua, Yehasiel anak yang ketiga, dan Yekameam anak yang keempat. Anak-anak Usiel ialah Mika, seorang kepala, dan Yisia anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kis. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak. Mereka dicatat seorang-seorang, sesuai dengan bilangan nama mereka. Orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih, merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian, tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik,
dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk kurban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang. Dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka. Sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan, mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Raja Daud seorang yang sangat teliti dan sempurna dalam perencanaan. Dia tidak hanya merencanakan pembangunan bait suci, tetapi juga merencanakan bagaimana tugas-tugas pelayanan di bait suci nantinya berjalan dengan baik. Untuk memastikan segala sesuatu akan berjalan lancar dalam pelayanan di bait suci, Daud mengumpulkan segala pembesar Israel, para imam dan orang-orang Lewi, dan mengatur tugas orang-orang Lewi untuk melayani bait suci. Dari antara orang Lewi ada 38.000 yang dihitung berumur 20 tahun ke atas. 24.000 orang diantaranya bertugas mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik. Jumlah yang sangat besar ini dibagi menjadi beberapa rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari, yang kemudian dibagi lagi menjadi puak-puak. Daud melihat bahwa pada saat nanti bait suci menjadi permanen di Yerusalem, tidak perlu dibongkar pasang seperti dahulu. Tugas-tugas pelayanan harus dipersiapkan. Tugas anak-anak Lewi adalah membantu anak-anak Harun, yakni mengawasi dan melakukan pelayanan di bait suci, menyediakan korban sajian dan tepung yang terbaik, menyanyikan nyanyian syukur serta puji-pujian bagi Tuhan, termasuk juga memelihara kemah suci atau kemah pertemuan, tempat kudus, dan harus melayani anak-anak Harun. Daud tidak hanya mempersiapkan pembangunan bait suci melalui anaknya Salomo, tetapi jauh ke depan mempersiapkan pelayanan di bait suci itu. Bukan hanya mempersiapkan bahan baku pembangunan bait suci, tetapi juga mengatur tugas-tugas kaum Lewi dan hal pelayanan bait suci. Aplikasinya di gereja kita saat ini, mari kita berdoa agar para pengerja, hamba-hamba Tuhan, pengurus dapat diberi kebijaksanaan untuk merekrut dan mengorganisasi para pelayan dengan baik, sehingga pelayanan di rumah Tuhan, ibadah-ibadah kita berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan, pekerjaan Tuhan terus berkembang dan diluaskan, iman jemaat bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kita berdoa untuk para hamba Tuhan, pengurus, dan para pelayan-pelayan mimbar, para aktivis. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi ini kami dalam sehat, segar oleh pertolongan dari Tuhan. Cuaca begitu indah, pagi begitu sejuk, kami bersyukur.
Dan oleh kebenaran firman-Mu pagi ini kami diingatkan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, para hamba Tuhan, pengurus dan para pelayan yang telah Engkau pilih sebagai lewi-lewinya Tuhan di gereja perjanjian baru di saat ini. Di gereja JKI Sema, di mana Engkau menempatkan kami bersama. Bertumbuh, mengekspresikan iman, dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa mulai dari gembala Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, menangkap visi-Mu, mengarahkan kami para jemaat-Mu, berjalan dalam rancangan-Mu Tuhan. Sebagai gereja yang dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan di akhir zaman. Setia sebagai umat-Mu Tuhan, dalam ibadah. Taat sebagai anak-anak-Mu, dalam mentaati kebenaran-kebenaran firman-Mu, melakukannya. Tidak hanya mengerti tetapi menjadi pelaku firman. Dan setia dalam kekudusan, bertumbuh dalam kedewasaan rohani sebagai mempelai Kristus yang siap menyambut kedatangannya. Bapa di surga, ini umat-Mu, bimbing melalui hamba-hamba-Mu, para pengurus, keluarga mereka juga berkati, supaya ketika keluarga mereka diberkati secara rohani, jiwani, dan jasmani, menjadi kesaksian bagi setiap umat Tuhan. Dan para pelayan-pelayan mimbar yang hari ini Engkau mengingatkan melalui firman-Mu, kami berdoa untuk worship leader, singer, tim musik, pelayan-pelayan perjamuan kudus, pelayan-pelayan penerima tamu, dan semua Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan gereja. Bahkan sampai koster, sampai kebersihan, sampai segala sesuatu Tuhan. Tuhan Engkau berkati. Engkau bawa kehidupan mereka bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi kesaksian. Maka jemaat Tuhan bertumbuh karena pelayanan-pelayanan yang ada diurus dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.